Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan berdiskusi lagi terkait dengan bisnis properti ya. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang apa sih yang menyebabkan sebuah proyek properti itu jadi sulit terjual. Memang banyak faktor ya. Mungkin dari sisi angle marketing, dari sisi produk, kemudian dari sisi harga, dari sisi persaingan, dan juga dari sisi lokasi. Banyak sekali hal yang bisa kita lihat. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan coba membahas dari sisi desain produk. Nah, teman-teman, dari beberapa pengalaman kami mendampingi proyek-proyek properti teman-teman developer, ada satu hal yang memang sedikit diabaikan atau mungkin karena ketidakpahaman dari developer dalam mereka membuat perencanaan desain produk. Ya, yang pertama poinnya adalah bagaimana mereka harusnya juga melakukan yang namanya riset produk. Riset produk itu maksudnya apa? Ya mereka harus paham ketika misalkan ada harga tanah, harga dasar tanah sekian rupiah gitu ya. Nah mereka harus bisa membuat satu desain yang secara lahan mungkin tidak terlalu besar, tapi secara pembagian ruang ataupun desain dari layoutnya itu bisa dibuat dengan baik. Itu satu hal. Nah di sisi lain juga yang paling penting adalah bagaimana desain itu bisa mengikuti tren atau melihat kecenderungan pasar atau kecenderungan market. Apakah desain itu nanti diminati atau tidak. Nah itu satu hal. Lalu yang kedua yang perlu ditekankan oleh teman-teman developer adalah bahwa dokumentasi ataupun file dari desain itu, dari mulai desain arsitektur, kemudian perencanaan denahnya, sampai kemudian ke gambar kerja ya. Gambar kerja itu terdiri dari gambar pondasi, gambar struktur, gambar kolomnya, gambar balok, bahkan sampai ke ukuran kusennya seperti apa, titik lampunya ada di mana, itu harus dimiliki oleh developer. Fungsinya apa? Fungsinya yang pertama, ketika kita punya semua dokumen tersebut, maka ketika nanti unit properti terjual, maka komunikasi antara marketing, kemudian pembeli, dan kemudian juga developer, bahkan sampai nanti ke kontraktor pelaksana yang akan membangun nanti unit rumah tersebut, itu komunikasinya jadi lebih mudah karena ada pegangannya yaitu gambar, ya, gambar arsitek, gambar kerja, gambar ME yang tadi saya sebutkan semuanya. Sehingga apa? Itu akan memudahkan proses komunikasinya jika terjadi perubahan-perubahan. Dan satu poin lagi adalah bagaimana nanti si developer ini nanti dia bisa melakukan yang namanya quality control, ya, memanage projectnya, ya, dia bisa target waktunya seperti apa, target quality-nya seperti apa, itu semua tertulis dalam dokumen project seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus punya tim desain yang bagus, yang kuat, sehingga nanti bisa membantu dan mensupport proyek teman-teman. Nah, tim Bangun Rumahku, kami beberapa kali membantu developer dalam melakukan hal tersebut ya. Kita melakukan riset, kita melakukan desain, dan bahkan kita sampai membantu dari sisi pembangunan ya, dan juga memanage proyeknya. Nah, pengalaman itu akhirnya membuat kami jadi bisa melihat kondisi dari developer, dari yang tadinya proyeknya berhenti atau kurang bagus penjualannya ketika kita lakukan hal-hal tadi, mereka jadi lebih baik dan penjualannya jadi lebih lancar. Nah, jika teman-teman tertarik nanti bisa hubungi tim kami ya. Dan tentunya saya minta pendapat teman-teman, apakah dari hal tadi itu ada yang ingin teman-teman tanyakan atau dirasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share. Dan tentunya buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Ya, semoga proyek teman-teman bisa berjalan dengan lancar dan tentunya kita bisa bekerja sama dalam mengelola proyek developer properti. See you.